Yuk, Kak, silakan. Ini bagiannya siapa? Silakan, Miss. Bagiannya saya, Mas, tapi saya nggak ngerti yang itu. Loh, saya tak baca dulu. Sepi memiliki didepke rasa kangenku. Emang kamu sudah membahas prinsip rumah merpati atau pigeon hole? Aku tanya dulu itu. Di buku gitu, Mas. Enggak, di presentasinya sebelum-sebelumnya bahas pigeon hole enggak? Enggak. Ya weh, berarti kamu nggak boleh pakai pigeon hole. Karena kalau kamu mengatakan saya menggunakan teorema Pitagoras, tapi kamu nggak menjelaskan apa itu teorema Pitagoras, maka pembuktianmu dikatakan tidak valid dan tidak berlaku. Jadi di sini kamu harus menjelaskan apa itu pigeon hole atau prinsip rumah merpati. Di mana nanti pigeon hole ini larinya ke arah teorema sisa Cina. Nanti semakin bulat di sana. Jadi gimana, Mas? Santai, tak carikan dulu sih. Kayaknya dulu aku pembuktiannya nggak pakai ini deh. Dulu tapi. Tapi terserah sih kalau kalian mau pakai tetap gini ya nggak masalah. Sebenarnya pakai definisi loh sebenarnya kayaknya bisa nggak sih? Katakanlah M itu nggak kongruen dengan bilangan bulat modulo M membentuk suatu itu. Mana pulpenku sih? Ini aku nggak pakai pigeon hole ya karena aku menghindari itu. Karena ternyata di kelasmu belum bahas pigeon hole, jadi aku nggak akan pakai itu. Kalau kalian Iya. masih ingat tentang definisi dari sifat kongruensi, kira-kira apa? Sifat kongruensi? Pakai definisi sifat kongruensi. Pakai ini kira-kira apa? Kalau ada A dan B dia bilangan bulat, dia dikatakan kongruen jika apa? A kongruen B modulo M, ini sama saja dengan apa? M membagi habis, A dikurangi B. B. Ini kan M-nya ini sebagai modulusnya kan? Sebagai modulusnya. Nah, kalau himpunan residu sudah bahas belum? Belum, baru ini. Nah, himpunan residu harus kalian apa itu? Himpunan residu lengkap lah istilahnya. Harus kalian singgung juga kalau membuktikan lemma 41 ini. Jadi himpunan residu lengkap modulo M. Mod M itu terdiri dari M anggota bilangan bulat yang berbeda. Jadi istilahnya jika ada M1, M2, dan M3 sampai terusnya itu elemen dari Z, di mana M1 dia tidak sama dengan M2, tidak sama dengan M3, di mana ini semua adalah punyanya si M. Nah ini hanya pengantaran saja. Jadi kita misalkan dulu bahwa
Jadi pembuktiannya itu adalah misal si M itu adalah bilangan bulat ya, M elemen bilangan Z yang tidak kongruen dengan modulo M. Berarti di sini bisa dikatakan apa itu? Dia tidak kongruen dengan modulonya. Lalu kita asumsikan bahwa himpunan bilangan bulat yang tidak kongruen dengan ini adalah S. Jadi kita definisikan S ini adalah ini semua. Dalam suatu himpunan residu lengkap, ya, dalam modulo M itu setiap bilangan bulat bilangan bulat itu adalah kongruen modulo M. Kalau kalian masih ingat tentang definisi kongruen dengan salah satu anggotanya. Jadi anggotanya minimal satu. Tapi kalau dengan asumsi kita di awal adalah S ini adalah himpunan bilangan bulat yang tidak kongruen dengan modulo M. Kan di sini sudah mulai kontradiksi. Oleh karena itu apa akibat? Ada setidaknya suatu bilangan bulat, kita asumsikanlah N, ya, maka terdapat N elemen bilangan Z yang tidak dapat dikongruenkan dengan bilangan apapun dalam S. Jadi N ini dia nggak kongruen dengan S. Jadi istilahnya N ini dia tidak kongruen dengan S. Apapun gitu. Nah, kita juga tahu bahwa himpunan residu lengkap modulo M itu terdiri dari bilangan bulat yang berbeda. Jadi S-nya ini dia itu isinya S itu isinya adalah M, di mana M itu isinya adalah M1, M2 dan seterusnya. Di mana M ini elemen bilangan bulat. Dan masing-masing ini nggak sama. Jadi istilahnya dia ini berbeda. Nah, asumsi kita apa? Ternyata S itu anggotanya ini. Padahal M di sini anggotanya adalah berbeda-beda semua. Padahal di asumsi kita dia dianggap sama. Sehingga hal ini kontradiksi. Yang pertama. Yang kedua, jika N itu tidak terdapat di dalam S, jika N dia tidak termuat di dalam S, atau istilahnya dia bukanlah bagian dari kekongruenan S, maka jumlah elemen dalam S itu tidak akan mencapai M. Maksudnya adalah kalau si S ini isinya cuman isinya itu ada S ini punyanya si M, tapi S ini tidak akan menjadi subset dari M. Istilahnya kalau M ini isinya 5, si S ini isinya cuma 4, dia nggak akan nyampe ke sana. Walaupun si S ini anggotanya M, isinya nggak ada podo. Istilahnya gitu pembuktian. Nah, itu yang akan dipakai di pembuktiannya itu. Citra nyata singkat cerita. Ya, itu udah aku kirim jawabannya di WA-nya Citra. Jadi kalian bisa pakai pembuktian itu. Tapi kalau kalian pakai Pigeon Hall di sini, ini prinsip rumah merpati, cuman aku lebih nggak enak aja rumah merpati, enak Pigeon Hall. Kalian ini dari mana gitu loh istilahnya dapat prinsipnya bener dari buku. Cuman kamu mau menjelaskan ke aku, ini loh Rek, aku mau ke Surabaya tapi nanti lewat Lumajang. Tapi aku tahunya lewat jalan lain lah istilahnya gitu. Nah, kamu kan harus menceritakan, oh kalau mau ke Surabaya lewat sini tuh bisa loh gitu. Jadi kamu harus menceritakan, ini siapa prinsip rumah merpati ini kalau pakai ini. Kalau pakai punya aku, enak langsung. Kamu nggak usah membuktikan ini cuman penambahan apa itu himpunan residu lengkap. Karena residu lengkap ini kan dia ada di atasnya sebelum ini harusnya. Mas, berarti pembuktiannya nggak usah pakai rumah merpati ya? Ya nggak usah, ngapain? Kamu aja belum paham, aku tanya apa itu rumah merpati.
Belum dijelaskan. Nah, iya. Oke, oke. Kamu belum, istilahnya kamu mau ke Surabaya tapi langsung lompat dari Jember nggak lewati Probolinggo. Bisa nggak? Kan nggak. Nah, ini untuk yang lema ini sudah Pak clear all dulu. Yuk, mana lagi yang belum? Teorema 4.7 Najwa. Kisah singkat singkat Terus apasnya? cerita Nah, ini. Coba kamu jelaskan bagaimana kamu membuktikannya. saya yang Sebelum residu gini kurang paham, Mas. Soalnya di YouTube juga nggak ada. coba aja kamu baca dulu. Koreksi habis ini. Jika R1, R2 sampai Rm adalah sistem yang lengkap pada modulo residu M, dan jika A adalah bilangan bulat positif, maka AM sama dengan 1. Maka AR1 plus B, AR2 plus B, hingga ARM plus B adalah sistem lengkap residu modulo M untuk sembarang bilangan bulat B. Terus pembuktiannya? Najwa. Kurang paham saya, Mas. Di YouTube nggak ada loh. Itu residu nggak sih? Duduk aku singa kau sing milik mulia. Cik, coba lihat teoremanya tadi bunyinya. Sistem yang lengkap pada modul. Oh alah, AM1 dah. AM1 ini kalau di catatanku dulu belum masuk ke residu. Harusnya. Kalau catatanku loh. Mana sih? AM1, AM1. Kalau di PPT kemarin nomor berapa ya? Lupa aku. AM1, AM1. Maka sistem resmi sembarang bilangan bulat B. Kita cek. Hmm. Oh, ini sistem lengkap pada modulo residu. Aneh. Di YouTube ada gini, aku lihat sistem residu lengkap ini ada. Tapi beda, Mas. Sama ini, pembuktiannya beda. Gitu. Beda. Terus yang tadi tuh Memang juga, pembuktian, yang burung memang merpati tuh, pembuktian harus cocok dengan buku. Pembuktian itu mungkin adalah cara berpikir orang untuk memecahkan suatu masalah. Kalau ada pembuktian lebih enak, ngapain pakai yang diterus-teruskan di sana?
C. Aku agak lupa materi ini, Rek. Ya Allah. Terus ini referensinya juga di satu buku, Mas. Hmm. Oh, ini. Lihat pembuktiannya. Pembuktian Najwa. Bahwa tidak. Oke lah. Pembuktianmu cuma segini. Pendek. Iya, Mas. Wes, tak pakai versiku sekarang. Tadi kita punya AM-nya 1. Lalu kita punya sistem apa modulnya tadi adalah R1, R2, R3 sampai ke R berapa tadi? RM ya. RM. Nah, maka oke. Jadi kita harus menentukan dulu bahwa si R1, R2, R3 sampai ke RM ini adalah suatu sistemnya, sistem residu modulo M. Nah, yang lengkap ya. Sehingga apa yang terjadi kalau dia itu lengkap, kan ke sini ada RM ya. Jadi sebelumnya M itu apa sebelumnya? KL, berarti ada K. Kalau ini R1, R2, ini R3, RK, RL, RM. Berarti kalau dia ini adalah suatu sistem residu yang lengkap, maka si R atau katakanlah RI dah, nggak apa-apa. RI ini dia nggak akan kongruen dengan RJ modulo M. Ya di sini. Ini. Kamu sini mengatakan kongruen, padahal dia sebenarnya enggak. Nah, tapi apa di sini si RI-nya itu dia tidak sama dengan RJ. Jadi harus dibuktikan bahwa ini ARJ dia tidak kongruen dengan ARK misalkan. Modulo M jika ini sama ini ya nggak sama. Ini kan RJ ada RK ini nggak sama. Kalau misalkan RI ini sini kamu pakai RJ ya, bos. RJ sama dengan RK, maka akan memenuhi bahwa si ARJ ini akan kongruen dengan ARK. Sebenarnya nggak perlu pakai plus B sih, inginin doang sudah bisa. Jadi sebenarnya plus B ini hanya mengganggu saja menurutku. Nah ini kan mengarahnya ke sini. Ini dengan catatan apa? Kalau RJ sama dengan RK. Tapi kalau dia berbeda, otomatis dia nggak akan kongruen. Nah, tadi kan kita punya tuh bahwa kalau AM ini dia ada bandaran 1. Lalu kita punya bahwa ARJ itu tadi kongruen dengan apa? Kongruen dengan ARK modulo M. Nah, maka dengan teorema yang kamu punya, jadi dapat ditujukan bahwa apa kira-kira? Dapat ditujukan bahwa RJ ini akan kongruen dengan RK modulo M. Aku nggak tahu kamu pakai teorema berapa. Nah, ini akan bertentangan atau kontradiksi. Nah, ini akan kontradiksi. Kontradiksi dengan apa? Dengan apa yang diketahui tadi, dengan sistemnya R1, R2 sampai ke RM. Kontradiksi dengan ini. Kontradiksi yang merupakan sistem residu lengkap dari modulo M. Jadi, haruslah ARJ ini tidak kongruen dengan ARJ modulo M. Harusnya dia enggak ini. Sehingga dia terbukti. Untuk teorema ini ada hubungannya apa enggak Mas sama yang lemma tadi? Ya ada lah.
Kamu nggak bisa mengerjakan lemma kalau nggak bisa teoremanya. Karena dia saling melengkapi seperti aku dan dia. Sana aku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu sanggun bidadari. Lanjut Najwa, teoremamu. Hehehe. Ya, silakan. Bentar, Mas, tak baca. Memang nggak ada suaranya tak? Apa ngelek-ngelek? Belum ada suaranya. Ini Mas, yang bukti dari teorema 4.8. Karena A kongruen dengan B modulo M, maka M membagi habis A dikurangi B. Dan karena A pangkat K dikurangi B pangkat K sama dengan A kurangi B kali A pangkat K kurangi 1 ditambah A pangkat K kurangi 2 kali B. Pokoknya ini dah Mas, bingung sama pembuktian teorema Coba dulu 4.8 ini. nah. Belum apa-apa, bingung. Coba, ayo gimana itu? Saat ini Gak tahu Mas, gimana ini kok? Kenapa kok A pangkat K kurangi 1, terus ditambah A pangkat K Aduh, dikurangi 2 kali B. bener wis. Bener omongannya Pak Arif wis. Bener omongannya Pak Arif wis. Kalau angkatan 22 itu udah bisa apa-apa wis. Aku bukannya menjelek-jelekan ya, ini aku hanya meneruskan apa omongannya Pak Arif ya. Ternyata benar. Kalau aku punya, kalau misalkan aku punya A pangkat M dikali A pangkat N, ini sama dengan apa? A pangkat M tambah N. Oke, good.
Terus kalau aku punya A per M per A pangkat N, ini jadi apa? A pangkat M dikurangi N. Oke, terus dari hal ini coba kamu arahkan ke sini. Nggak tahu. Ayo. Eh, Tahu artinya ini berarti enggak sih? Tahu gimana? ekspansi binomial enggak? Enggak. Astagfirullahaladzim. Ekspansi binomial? Ini teori bilangan di awal-awal loh. Kalau nggak salah dia kelompok berapa gitu, kelompok 4 atau kelompok 3. Kalau aku punya A ditambah B pangkat N, maka penjabarannya gimana? Kalau aku punya A plus B pangkat N, ini teori bilangan awal-awal ini. Wah, kacau rek bener Pak Arifis. Ini gini, ingat nggak? Iya kan bentuknya sigma gini toh. Ini sampai Iya. N, terus R sama dengan 0, untuk kombinasi dari apa? CNR, terus AN min R, B pangkat R. Nah gini. Nah, sekarang kalau aku punya A pangkat K dikurangi B pangkat K, kok bisa kayak gitu, larinya gimana? Ayo. Kan larinya dari sini, Ray. Ini larinya dari sini. Ini larinya dari sini. Ini. Kalau itu aku menuliskan AK dikurangi B pangkat K itu sama dengan A dikurangi B. Ini bentuk awalnya ini. Kok bisa N sama R-nya 0 atau 1? Karena dia dikurangi 1. Terus ini ada A pangkat K dikurangi 1 ditambah A K-2 B. Loh lihat, ini K-1 sini B-nya 0 pangkat 0. Kan ada, di sini mulai muncul 1. Ini dikurangi 1, ini nambah 1. Loh, dikurangi 1 nambah 1. Sesuai. Terus dikurangi 1 lagi, nambah lagi 1. Loh. Dan seterusnya sampai yang paling akhir. A-nya habis, B-nya naik. K dikurangi 2 ditambah BK dikurangi 1. Kok bisa? Ini coba kamu kalikan di sini jadi apa? A pangkat K kan? Paling akhir ini, kamu kalikan dengan ini jadi apa? B pangkat K. Loh jadi. Sedangkan sisanya ini kamu kalikan sana, dia tuh 0 terus. Gak ada nilainya, gak usah dipakai. Ya. Dia hanya manipulasi aljabar biasa. Jadi kalau dia dikatakan kok bisa A pangkat K dikurangi B pangkat K itu bentuknya kayak gini, ya kamu harus bisa ini. Mengingat-ingat apa ini teorema ekspansi binomial di awal tadi, di awal perkuliahan teori bilangan. Baru bisa diolah seperti ini. Mas kalau aku ini pakai tandanya plus gimana? Ya weh nanti yang belakang tandanya negatif semua. Tandanya negatif semua. Boleh, ya boleh, kenapa enggak? Namanya saja manipulasi. Nah, seperti itu. Terus di sini, K lebih dari 0, K ini bilangan apa? Aku tanya sekarang. Kalau K ini lebih dari 0, setengah dia juga lebih dari 0. Ya, setengah dia juga lebih dari 0. Berarti kalau misalkan aku punya A pangkat setengah, apakah dia kongruen dengan B pangkat setengah modulo M? Pertanyaan.
Enggak, Mas. Bilangan bulat masih bisa, bilangan asli juga bisa. Maksud yang mana ini? Pertanyaan simpel loh ini aku. M-nya juga, dia masuk di mana? Dia terdefinisi. Oh, langsung hilang. Jadi kalau aku mengatakan K, kamu mengatakan K dan M-nya bilangan positif, dia masuk bilangan apa? Bilangan real bisa, bilangan bulat dia juga bisa, bilangan asli juga bisa. Kira-kira? Bulat. Bilangan bulat. Bilangan bulat. Nggak usah nangis kok, nada biasa. Oke, berarti jika A, B, dan C anggota bilangan bulat, dengan A membagi habis B dan B membagi habis C, maka A membagi habis C. Maka M membagi habis A pangkat K. Ah, kamu nggak salah ngambil teorema ini. Dari buku. Kamu nggak salah ngambil teorema. Dari buku itu, Mas. Referensi. Oke, kalau misalkan aku mengambil teorema ini, M membagi habis A dikurangi B, sah nggak? Sekarang gini, kalau tadi Anda mengatakan K itu anggota bilangan bulat, sedangkan A dia juga bilangan bulat, ya, A dia juga bilangan bulat, apakah A pangkat K ini dia juga anggota bilangan bulat? Bilangan bulat. Oke, berarti boleh nggak aku pakai teorema yang ini? Boleh nggak? Kalau Boleh, aku boleh. punya A, ini anggota bilangan bulat, B dia juga anggota bilangan bulat, maka operasi jenis apapun terhadap dua bilangan bulat pasti hasilnya juga bilangan bulat. Nah, di sini A pangkat K apakah juga bilangan bulat? Tadi kamu bilang bulat. Boleh dong aku pakai teorema ini, pakai definisi kongruensi standar kan boleh. Kamu pakai teorema 18. Istilahnya hanya pembagian biasa. A membagi habis B, B membagi habis C. Maka A membagi habis juga C. Berarti kamu memunculkan modulo. Wah, tidak nyambung sebenarnya. Sebenarnya tidak nyambung. Tapi kalau mau disambung-sambungkan ada memang. Jadi nggak usah pakai teorema 1.8 ini nggak apa-apa, Mas. Ya tidak boleh. Pakai ini cara yang pertama. Cuman aku kurang setuju kamu kemudian pakai 1.8. Aku lebih setuju kalau kamu kemudiannya pakai definisi dari kongruensi modulo tadi. Itu sih kalau aku. Tapi kalau kamu mau tetap pakai buku ini, hasilnya kamu pakai pakai cara kemudian kamu harus bisa menjelaskan kok bisa A pangkat K dikurangi B pangkat K itu larinya ke sini. Modar kamu sekarang. Bisa jalan itu. Nanti tak belajar lagi. Terus, ayo sekarang coba jelaskan. Skip dong, Mas. Umat saya. Santai, nggak usah ngumpet kuliah nggak dong garema gitu. Malu aku di sampean. Malu aku di sampean. Nah, kenapa? Emang kamu telanjang malu sama aku? Lah ya, malu kenapa? Malu kenapa? Kenapa? Belum belajar lebih. Kenapa? Kurang belajar lebih. Tuh, aku malah nggak belajar belas loh. Barusan aku ngisi kelas elipsoida. Ngasuh setengah jam main ML, terus kamu langsung join Zoom. Sebenarnya nggak perlulah sampai belajar lebih. Cuman bagaimana cara kamu memahami tiap-tiap teorema agar dia itu tetap nyambung ke teorema yang di belakangnya. Kalau kamu satu lepas ke belakangnya modal sudah nggak ada harapan. Karena alurnya gitu.
Lanjut kelompoknya Citra aja wis. Lanjut Najwa kelompoknya jangan Citra gitu aja. lah. Langsung tetap aja dibahas. Nanti kamu kan belajarnya enak sih. Aku belum belajar ini. Nggak tahu. Terus kamu nanti gimana? Banyak mbak-mbak pondok di sini. Cutting MTK. Citra mau share screenshot. Kelompokmu dulu aja, soalnya kan kamu belum dijelasin Mas Nova. Kelompok kan udah yang waktu itu. Katanya Citra kurang 2 teorema. Kamu dulu aja Najwa, punya aku gampang kok. Ya, kamu dulu aja gantian, kan waktu itu kelompok udah gantian dulu aja. Kata aku udah, wis, udah. Gak apa-apa, wes. Lanjutan dulu teoremamu. Nanti gampang wes sama mbak pondok ada kok. Kita juga sama-sama belajar ini, gak apa-apa, wes. Enggak, Share karena screen ya. aku ada Mas Novel, kalau misalnya ada yang kurang mengerti, bisa langsung nanya aja. Apa, Cik? Mumpung ada Mas Novel, jadi bisa langsung tanya. Gak usah nunggu cutting yang lain. Mumpung ada Mas Noval nih loh. Iya, ayo. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sama Lanjutan teoremamu. Masuk turun fokus kena mental. semangat. Baru pertama kali tutor sama aku tak? Aduh. Ayo Jit, kasih tahu Jit. Kalau tutor sama aku harus gimana Jit? Ayo semangat semangat. Semester 2 aku Islam perek. Lanjutan Najwa, teoremamu tuh loh. Ayo enggak Kurang apa-apa, dua enggak usah ini. nangis. Enggak punya tisu loh aku ini. Kalau tisu magic ada aku. Kamu ke Mas Noval aja nangis, apalagi nanti ke Budina. Ayo lanjutan wes. Enggak usah nangis, Adia. Lanjut 4.9. Ini teoremanya siapa ini? Sama Mas Najwa. Oke. Hapus. Sekarang aku tanya dulu sekarang. Ini apa? Ini apa ini? Ini aku lihat sekilas tok ini sudah ada yang typo loh di sini. Ini kayak teorema aku yang kemarin nggak sih? Yang di slide terakhir, Cit. Citra ada. Keluar Mas, sinyalnya jelek ya. Ini aku lihat beberapa typo di sini. Ini apa? Ini apa? Terus ini dengan M1, M2, M3 Z plus ini apa? Terus mana lagi? Nah, ini apa? Kan kalau kita punya Z, ini bilangan bulat. Kalau Z plus apa kalau Z plus? Kan kalau Z, dia itu apa aja? Negatif 1, 1, 2, dan seterusnya. Kalau Z plus, apa berarti kalau Z plus? Kalau Z min, kalau bilangan Z ditambah 0, dia apa? Ayo. Ini materi himpunan.
Himpunan, kalkulus diferensial, sama logika dan himpunan. Kalau aku punya himpunan bilangan bulat, dia isinya siapa saja. Kalau aku punya bilangan bulat tapi dia ada tanda plus, dia isinya siapa saja. Kalau ada bilangan bulat tandanya negatif, isinya siapa saja. Kalau aku punya bilangan bulat tandanya plus tapi dikurangi dengan angka 1, dia siapa. Lalu ada bilangan bulat plus ditambah 0, dia siapa. Ayo ini dulu. Sebelum aku ke sini ini, soalnya aku terkejut ada simbol di sini. Bilangan bulat itu dia anggotanya siapa aja? Negatif, positif sama nol. Oke, positif sama negatif. 0 apakah ikut? Ikut. 0 apakah dia anggota bilangan bulat? Atau mungkin 0 anggota bilangan asli? Atau mungkin 0 anggota bilangan real? Atau mungkin 0 anggota bilangan rasional? Atau mungkin 0 anggota bilangan irasional? Ayo yang mana? Ayo yang mana? Bilangan bulat. 0 anggota bilangan bulat. Kata siapa? Karena 0 itu nggak negatif, nggak positif. Berarti 0 ini bilangan apa? Bulat. Iya tak? 0 bilangan bulat? Ya. 0 bilangan bulat? Iya, Mas. Oke, kalau Z ini adalah bilangan bulat, berarti katakanlah 0 di sini ikut. Berarti Z plus dan Z min 0 di mana posisinya? Karena Z plus dan Z min ini adalah perpecahan pembagian 2 antara bilangan bulat. Maka 0 di mana? Ayo. Apa anjing sekarang, tak ajak pikir kritis kamu. Kamu tadi mengatakan bahwa 0 ini anggota bilangan bulat toh. Nah, ternyata bilangan bulat itu dipecah jadi 2, bilangan bulat positif masuk sini. Positif. Positif. Oh, 0 ini positif. Iya, tergolong ke positif. Oh, tergolong ke positif. Ada teoremanya enggak? Ya, atau definisi 0 itu bilangan positif gitu. Ayo tak ajak kritis kan saya. Kaldif ingin nanti ayo. Berarti turu berarti. Enggak salah Pak. Enggak salah Pak Abim kayak IC berarti. Ayo. 0 ini siapa? 0 ini bilangan apa? Positif apa negatif? Wes, ayo sebelum langkah ke bilangan bulat. Ayo. 0 ini positif apa negatif? Positif. Oh, berarti ada negatif 0 berarti kalau dia 0 itu positif. Karena kan lawannya positif, dia negatif. Ada? Ayo. Tidak positif. Tidak negatif. Oh, Oke. 0 itu bukan positif, bukan Oke. negatif, tapi tergolong bilangan genap. Oh, 0 itu genap. Iya. 0 itu genap. Oke, 0 itu genap. Berarti kalau kalian masih ingat suatu bilangan bulat itu bisa dinyatakan dengan apa? Perkalian bilangan bulat itu bisa dikatakan sebagai B dikalikan dengan sesuatu ditambah dengan sesuatu. Atau nggak usah ditambah deh. Nah, sedangkan Anda mengatakan bahwa 0 ini bilangan bulat, bilangan genap. Berarti 0 ini sama saja dengan bilangan genap itu sendiri dikalikan dengan suatu bilangan. Katakanlah 0 dikalikan dengan 0. 0 kali 0 berapa? 0. Iya toh, 0 kali 0, 0 toh. Berarti 0 per 0 sama dengan 0 gini. Kan kalau mesti perkalikan kan 0 sama dengan 0 kali 0. Ayo. Ayo. Aja mikir ngeluh lagi kon. Apakah 0 per 0 itu 0? Atau misalkan aku punya 2 per 0 ini boleh nggak aku tuliskan sebagai 0? Atau mungkin 0 per 2 deh sama dengan 0. Boleh nggak? Mana yang benar? Sebelum ke arah ini, teorema 4 itu 9. Kalau per 2 hasilnya 0. Kalau 2 per 0? Kalau 0 per 0 berapa?
Nol per nol berapa? Tak tentu. Tak tentu atau tak hingga? Tentu. Tak tentu. Tak tentu. Apa bedanya tak tentu, tak terdefinisi sama tak tentu, tak terdefinisi sama tak hingga? Apa bedanya tiga hal itu? Tak tentu, tak terdefinisi, tak hingga. Apa yang jadi pembeda? Atau mungkin sama infinity deh. 4. Kita bermain dengan angka 0 dulu sih, wes. Tak panasi mana kalian? Ayo. Ya. Ayo sekarang aku tanya. Tadi kalian mengatakan bahwa 0 ini anggota bilangan bulat. Oke, setuju karena memang dia bilangan bulat. Nah, sekarang bilangan bulat ya itu terdiri dari bilangan ada dua, bilangan bulat positif sama bilangan bulat negatif. 0 masuk yang mana? Ayo. Pertanyaanku simpel kan? Kan tadi Anda bilang 0 itu anggota bilangan bulat, Mas. Nah, sekarang tak kasih tahu, bilangan bulat itu ada dua, positif sama negatif. Mau masuk mana? Nggak masuk di keduanya. Tuh, berarti 0 bukan anggota bilangan bulat dong. Kalau nggak masuk di keduanya. Ayo. Masuk keduanya. Ayo. Ini permainan sederhana loh, belum ke teorema gue. Aku enggak main teorema wis. Tadi kamu bilang 0 itu bilangan positif, bilangan bulat. Oke, aku setuju, memang benar. Nah, ternyata bilangan bulat itu ada dua, bilangan bulat positif sama bilangan bulat negatif. Mau masuk mana? Ayo, 0 masuk mana 0 ini? Kalau tidak masuk di dua-duanya berarti 0 bukan anggota bilangan bulat dong. Maka kontradiksi lah. Tadi kan Anda mengatakan 0 itu anggota bilangan bulat. Oke, aku setuju. Tapi bilangan bulat itu ada dua, bilangan bulat positif dan bilangan negatif. Nah, kalau Anda mengatakan bilangan 0 itu nggak masuk di keduanya, kontradiksi dong dengan asumsi di awal bahwa 0 anggota bilangan bulat, sehingga dia nggak masuk. Duh, kasihan dong nggak dianggap. Ayo. Berarti di mana si 0 ini berada? Kalau memang Anda waktu kalkulus diferensial bab 0 tentang sistem bilangan Anda mencermati tentang sistem bilangan bulat, ini metu siji, gak kuat kayak wisan. Anda akan mencermati bahwa di dalam struktur atau garis bilangan atau dalam suatu interval bilangan, di mana dia adalah interval bersarang IN, di mana IN itu adalah sistem bilangan bulat, maka di sana dipartisi sebanyak 3 dengan catatan bahwa 0 dia adalah bilangan ada di mana, dia benar nggak ada di kedua manapun, tapi dia tetap ada di bilangan bulat, dia ada di dirinya itu sendiri. Jadi kalau Anda menggambarkan suatu garis bilangan, di sini katakanlah 0, di sini area negatif, di sini area positif, maka 0 lah yang punya wilayah di tengah-tengah itu sendiri. Apakah dia bilangan bulat? Bukan, dia anggota bilangan real. Dia anggota bilangan asli juga bukan. Sehingga 0 ya ada di posisi dia itu saja sendiri, nggak usah pergi kemanapun. Sehingga kalau aku mengatakan ada Z plus, maka di sini dia adalah dimulai dari berapa? 1, 2, dan seterusnya. Atau kalau nama lainnya Z plus ini adalah bilangan asli. Ya, bilangan asli kan dimulai dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, and seterusnya. Nah, ternyata bilangan bulat positif itu isinya sama dengan bilangan asli, sehingga bisa dikatakan bilangan bulat positif adalah bilangan asli. Mulai dong di sini makna dari Z plus di sini. Ya Allah, untung kesabaranku setebal kasur, nggak harus tahu umek. Oke, itu hanya pemanas.
Hapus. Balik lagi segini. Jika A kongruen B modulo M1, terus dilanjutkan AB kongruen modulo 2, dilanjut terus sampai modulo MK, di mana ini anggota bilangan apa enggak tahu di sini jelaskan. Di mana AB, MI dan seterusnya itu adalah anggota bilangan bulat. Ya. Nih, AB, MI dan seterusnya ini adalah anggota bilangan bulat dengan M1 sampai MK dia adalah anggota bilangan bulat positif. Sini kurang tanda ya. Maka di situ adalah M1, M2 hingga ke MK dia anggota bilangan bulat positif. Nah, sekarang ini aku bingung nih. Kalau AB dan M1 sampai MK itu adalah anggota bilangan bulat, sedangkan M1 sampai MK-nya adalah anggota bilangan bulat positif. Kita ajak berpikir out of the box ya. Jadi kalau Anda menuliskan AB terus di sini ada M1 terus ini ada M2 sampai ke MK ini anggota bilangan bulat. Tapi sedangkan di sini M1 sampai M2 sampai MK-nya dia adalah anggota bilangan bulat positif, maka AB ini masuk anggota yang mana? Kira-kira. Kalau misalkan M1 sampai MK ini anggota bilangan bulat positif, otomatis dia kan isinya antara 1 sampai dan seterusnya. Sedangkan di sini AB ini anggota bilangan bulat dan ini M ini anggota bilangan bulat positif. Berarti kalau aku mengatakan Z ini tak iris dengan Z plus, sehingga dia menghasilkan apa kira-kira? Jadi bilangan bulat itu semua tak iris dengan itu, tak iris dengan Z plus. Berarti anggotanya apa? Hanya 1, 0. Sini hanya 0. Jadi kalau Anda menyiratkan hal ini, kalau Anda kritis, oh kalau sekian panjang anggotanya adalah Z, tapi kalau pendek dia Z plus, berarti yang kecil itu apa ya? 0, selesai. Karena kita lihat semesta pembicaraannya adalah bilangan bulat, di mana bilangan bulat di sini dia berbicaranya sangat luas. Bisa di sini juga bisa 0, dia juga bisa negatif dan seterusnya. Karena di sini yang awalnya dia panjang di sini ya Z luas gini, luas kanan kiri ke sini termasuk si 0. Nah, terus kemudian ada yang Z plus ini diambil. Berarti yang di sini kan yang dipakai antara istilahnya Z negatif ya, Z negatif ditambah dengan 0. Nah, ini. Di mana hati-hati ya pakai simbol ini ya. Ini simbol artinya adalah maka. Berarti maka A kurang B modulo ini dan seterusnya di mana adalah menunjukkan kelipatan persekutuan kecil dari ini. Ini menunjukkan kelipatan persekutuan kecil. Persekutuan kecil itu berarti persekutuan kecil GCD, Great Common Division from M1, M2, and MK. Oke. Saya buktinya. A kongruen B modulo M1 dan bla 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 berarti oke ini pakai apa? Ada yang masih ingat? Langkah ini yang tak kasih tanda ini pakai apa kira-kira? Kira-kira ada yang masih ingat enggak? Yang Definisi. ya. Oke, good. Definisi 4.1. Aku seiling loh nomornya. Terus sekarang diketahui bahwa ini membagi habis ini pakai apa ini kira-kira? Nih. Kalau yang ini kan tadi ini apa itu? M. Kalau misalkan aku punya A kongruen B modulo M, berarti kan dia adalah apa? M membagi habis A dikurangi B. Berarti berarti kalau A kongruen B modulunya M-nya ini banyak, berarti sama aja dengan M banyak itu bla 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 membagi habis A dikurangi B. Ya. Benar enggak? Nih. Saya dengan ini kan. Dia larinya dari ini kan. Dari definisi 4.1. Akibatnya apa? Dengan definisi 4.1 lagi. Oh, ternyata kalau A itu dikongruenkan dengan ini, maka hasilnya ini. Sehingga teorema ini terbukti. Selesai. Nggak perlu pakai teorema penunjang banyak-banyak. Cukup kalian harus menguasai definisi 4.1. Pendefinisian awal dari A kongruen B modulo M. Kalau ini kalian sudah oke, 4.9 lancar. Karena dia hanya pakai penunjangnya cuma satu. Hanya definisi 4.1 saja. It's too easy materi ini. Ya Allah.
Suka aku nek takjak debat perkara hal-hal konyol ini. Oke. Paham dengan apa yang tak coret-coret barusan ini? Paham, Mas. Oke, mantap. Ini Insyaallah. bagian siapa? Tempat ini. Najwa. Najwa. Oke, maaf. Saya nggak mengenal istilah insya Allah dalam matematika. Kalau A ya A, B ya B. Tidak ada istilah merah muda dalam matematika. Merah ya merah, putih ya putih. Salah ya salah, salah ya salah. Benar ya benar. Tidak ada. Paham atau enggak? Paham atau enggak? Jangan mengatakan paham tapi di dalamnya enggak. Benci ya. Ngomongnya nggak paham, nggak apa-apa. Oh ya sinau. Kalau misalkan kamu paham kayak tadi, oh paham insya Allah tak. Twitter pertanyaan kan gak iso tak cemplungno sumur kan hari ini kan. Ya Allah. Oh tadi pertanyaanku belum terjawab. Aku tadi punya hingga terus ada tak terdefinisi. Terus ada apa tadi? Tak hingga, tak terdefinisi, tak tentu. Nah ini apa yang jadi beda ini antara tiga ini? Yuk, kalkulus diferensial bab 0, 0,1 ini 0,1 sampai 0,3 tentang bilangan. Ayo apa bedanya? Apa bedanya tak hingga, tak terdefinisi, tak tentu? Kasih contoh aja ya, Mas. Kasih contoh gitu. Silakan. Kalau tak itu 0 per angka. Oh, 0 per angka itu tak tentu. Nah, tak hingga. Oh, tak hingga. Yang mana? Nah, kenapa? Karena 0 per angka itu, sesuatu angka itu kalau dikalikan sesuatu pasti akan menghasilkan Bukan. Kalau tak hingga itu angka per 0. Yang mana yang benar ini? Tak hingga ini tak hingga Angka per 0. angka per 0 atau 0 per angka? Angka per 0. Angka per 0. Coba Anda kalkulatorkan sekarang. Ayo, Anda mengatakan suatu angka per 0 adalah tak hingga. Coba 5 per 0 berapa Kak kalkulator? Berapa? 5 per 0 di kalkulator. Coba, berapa? 5 per 0 itu tidak terdefinisi. Oke. Definisi 5. Karena 0 itu dikalikan dengan 1 akan menghasilkan 0, bukan Iya, suatu angka. hasilnya. Bagus, itu jawabannya. Kalau tak hingga ini apa kalau tak hingga? Kalau tak hingga 0 per angka. 0 per angka. 0 per angka itu tak hingga. 0 per angka itu tak hingga. 0 per 1 berapa? 0 per 1 berapa? 0, Mas. 0. 0 per A berapa? A. 0. Iya, 0. Kapan dia sampai tak hingga ini? Kapan? Bila? Sepertinya tak hingga sama tak tentu itu sama. Tentu sama tak hingga sama nggak sih? Yo 0 per beda. 0. Beda. Apa yang jadi bedanya tak hingga satu? Nah, ini masih kalkulus diferensial ini. Aku nggak lari-lari ke kalkulus integral dulu. Kalian kok bisa lolos kalkulus diferensial dengan nilai itu dari mana? Kok belum bisa membedakan antara tak hingga dan tak terdefinisi? Ayo, tadi tak terdefinisi sudah benar tadi. Tak terdefinisi dia mainnya di mana? Angka per 0. Angka per 0. Mana A ini anggota bilangan apa? Bilangan real, bebas barang. Kalau tak tentu itu 0 per 0. 0 per 0. Oke, good. Ini 0 per 0. Mantap. Kalau tak hingga ini apa terus? Atau infinity ini? Ayo. Kalkulus diferensial. Ini kalkulus diferensial bab 2. We are talking about limit. Bab 2 section 2. Bab 0 masih setengah, bab 1 itu masih aturan.
Aduh, ya Allah. Bener omongannya Pak Arifis, ya Allah. Ini tak kembalikan. Apa itu tak hingga? Jika aku punya suatu grafik Y sama dengan Fx, di mana grafik Y sama dengan Fx ini dia tidak memotong sumbu X, dia hanya mendekatinya saja, ya, hanya mendekatinya saja. Di sini ada titik 0, lalu di sini ada titik C, dia berangkat dari sini, bla bla bla, dan dia ke sana. Di sini ada suatu epsilon dan di sini ada suatu delta, ya terbalik, epsilon dan delta, maka apa yang terjadi? Jika aku punya Fx kurang dari atau sama dengan L yang pakai tanda mutlak sesuai dengan definisi limit 2.3, kita bisa mendapatkan limit untuk X mendekati C dari suatu Fx, di mana Fx-nya ini adalah 1 per X dan aku ambil C-nya adalah 0. Apa yang akan jadi? Limit X mendekati 0 per X adalah loh. Ya Tak hingga. Oke, good. Dia tak hingga. Kenapa? Kamu mendekati terus di sini. Terus ini ke bawah terus ini sampai enggak jelek. Nggak tahu ini berapa dia nggak berhenti. Kecuali kalau di sini ada fungsi yang jelas. Ya ini fungsinya continue, bukan discontinue. Dia enggak mendekati angka apapun, dia enggak mendekati sumbu X. Terus didekati sampai enggak memotong. Ya, semakin dia mendekati sumbu X, nilainya semakin besar. Semakin besar itulah yang dikatakan sebagai tak hingga. Pakai kuliah umum kan saya kan. Ya Allah. Isi dirasano Pak Arif tak ngajar arek roli. Palang. Ya Allah. Makanya di suatu sistem bilangan itu ada yang namanya the 7 deadly sins. Ini ketika 0 dimainkan, 0 pangkat 0, 0 per 0, 0 pangkat 0, lalu ada berapa lagi? Infinity kurang infinity, lalu infinity pangkat infinity, infinity per infinity. Itu adalah bilangan-bilangan sakral yang kalian harus tahu nilai dan numeriknya istilah. Di dalam the 7 deadly sins. Itu ada di kalkulus bab 0.4. Kalau 0.6 itu trigonometri. 1.6 itu trigono, kalau enggak 0.6 itu trigonometri. Ya Allah, ya Allah. Yalah. Karena si COVID. Oke, any question? Atau ada pertanyaan? Ini kalian kalau nggak punya malu dilihat sama temanku loh. Ini ada Muhammad Usaid, ini teman satu angkatanku. Halo Usaid. Rumah kabar? Orang Jogja ini. Ayo. Gimana? Sudah otaknya sudah aku cuci ya habis ini ya. Sudah tercucikan, sudah suci sekarang otaknya. Ini Andinda Putri Sarita ini pernah ikut kelas kita nggak, Cid? Kayaknya Pernah kemarin. Oh iya tuh? Iya. Apa yang nggak tahu? Yang itu bahas itu teorema aku. Oh, nggak aja. Kalau Nur Najwa ini sepertinya baru pertama kali. Enggak, kemarin ikut juga. Oh, ikut juga. Cuman belum kenal Mas Novel. Oh, spesies langka ini, nggak kenal aku. Maksudnya Tahu, Mas. belum Tahu. tahu, tapi belum kenal. Halo. Santai Najwa, Mas Novel gitu. Maaf, Mas. Apa? Enggak. Sinyalnya jelek. Aku bukan Adin. Maaf. Dia yang Maaf, guys. itu.
Mas, WA, Mas. Apa sih? Wis rekod Gak tahu. rekode patenono lah katanya gibah iki patenono rekode patenono kon ngebek memori ae. Lah laptop Mas gede ngono gak apa-apa. Rekodnya matiin. Apa, Ini. Mas? Loh, Mas gak cerita. Mau. Nah, ini ada kata kunci jika dan hanya jika. Berarti dia pakai pembuktian apa kalau gini? Ahli bisa. Kalau ada jika dan hanya jika, Pembuktian yang A di 2 itu ya, ya Mas. kalau jika dan hanya jika Kayak pakai apa? kemarin itu. Apa? Iya, kemarin pakai apa? Pakai apa? Pakai apa kalau jika dan hanya jika? Pakai pembuktian kanan, kiri. Allah. Kenapa antum ini sangat puas sekali ya dengan teorema-teorema. Oke, wis. Kita punya apa di sini? A, B ini elemen bilangan bulat, sedangkan untuk M-nya dinamika bilangan bulat positif. Jika A ini kongruen dengan B modulo M, M, maka apa kita punya A modulo M akan sama dengan B modulo M. Oke. Berarti apa yang kita punya atau langkah awal di sini? Berarti kalau kita punya A kongruen B ini dengan modulo M, berarti kita punya apa di sini? M membagi habis A dikurangi B. M habis Oke, dari 1. Dari kiri ke kanan dulu deh. Nah, kalau di sini aku menuliskan hal yang lain, mungkin ada yang punya ide? Gimana? Gimana, Mas? Yang punya ide nggak ini? Oh, sambil tarik idenya. Apa ini? Kira, misalkan di sini kalau ini M ini membagi habis A dikurangi B, maka di sini bisa aku katakan A min B ini adalah A dikurangi B adalah M dikalikan dengan sesuatu. Nah, kalau di sini aku misalkan K ini adalah K1 dikurangi K2, di mana K1 dan K2 ini adalah suatu bilangan sehingga apa yang kita dapatkan di sini A dikurangi B sama dengan K-nya tadi adalah K1 dikurangi K2, sehingga kita dapatkan A dikurangi B ini adalah apa? MK1 dikurangi MK2. Jadi di sini kita kurangi A dikurangi MK1 sama dengan B dikurangi MK2. Oke. Jadi kita mengatakan di sini ini tak asumsikan
hal ini sama dengan R, misalkan R. Berarti di sini kita punya apa di sini? A dikurangi MK1 sama dengan R, dan B dikurangi MK2 sama dengan R. Ada dua kasus ternyata jalan. Oke, yang pertama, A dikurangi MK1 sama dengan R. Berarti sama saja dengan A dikurangi R sama dengan MK1. Kalau aku mau mencari A-nya saja, berarti sama saja dengan apa? R modulo MK1 ditanya. gitu. Oh, R modulo. Ini. Kalau aku menyatakan di sini A dikurangi B itu adalah MK, maka di sini A kurangi R adalah A kongruen ini toh. Atau di sini mungkin R kongruen dengan A modulo M. Ini yang pertama, kasus 1. Lalu kasus 2. Kasus 2 adalah B dikurangi MK2 sama dengan R. Berarti apa? B dikurangi R sama dengan MK2. Terus, apa yang kita punya di sini? Berarti kita punya B sama dengan kongruen dengan R modulo M. Atau R sama dengan kongruen dengan A modulo M. Ini kok AB. Nah, karena hal ini keduanya sama, berarti kan boleh dong aku tuliskan R sama dengan R, di mana R yang awal dia adalah A modulo M, lalu yang kedua adalah B modulo M, sehingga dia terbukti. Ingat, dia baru dari kiri ke kanan, belum dari kanan ke kiri. Oke. R modulo. Bukan B modulo M. Hilang tulisan guys. Enggak apa-apa, sudah di screen. Sekarang kalau dari kanan ke kiri, kita punya A kongruen dengan A kongruen dengan kita punya A modulo M ini akan sama dengan B modulo M. Berarti ini jalannya gimana jalannya? Jalannya kalau gini, A modulo M ini berarti jalannya gimana? Kalau A modulo M kita definisikan sebagai apa? M habis membagi M habis membagi K dikurangi A. Ya toh? Kalau gini gimana kira-kira? Nah, pancing dulu sih. M habis membagi K dikurangi A. Ya toh?
Yang bisa motor. Oh, orang punya kasar-kasar yang dimana jalannya. Kira-kira gimana? Ayo mau paling paling sih kita di sana orang aja roh video dan mau udah belum dia agak mending kita sama belum kita belum kita sama oh ini ada ya oh saya ngomong buat negara yang orang belum ya ada ini berarti mau nyari satu oh berarti iya sih kalau orang bangga itu tahu orang itu karena orang punya jurah itu iya oh mau jadi laki-laki pera sih box joker itu itu dia orang gini